Shalom, damai di hati. Kenalkan, nama saya Daud Dareno. Saya Gemim. Hidup dulunya dengan kehidupan gelap, keterikatan dengan setan, sampai pegang-pegang barang berhala, santet orang tua kandung, santet hamba Tuhan. Tapi yang diceritakan di sini bukan tentang masa lalu, tapi Tuhan bisa tangkap saya, bisa lebih dekat dengan Tuhan. Saya juga boleh dengan Tuhan, apalagi Bapak Ibu dan pemuda remaja. Saya ikut semua itu karena akar pahit kekecewaan pada orang tua. Saya dibuang umur 3 bulan di tempat sampah. Sampai SMP saya pun berpikir, tamu pegang tuh barang-barang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Karena apa? Ingin membalas bagaimana kita rasakan tuh kekecewaan yang manusia buat ke kita. Di situ pun kita merantau sana sini bukan cari gaji, tapi cari ilmu, Bapak Ibu. Ilmu di mana yang terasa kuat kita ikut. Sampai ketika kita pulang Manado, ilmu yang paling kuat gereja setan antikris. Kita ikut itu. 2013 saya ikut gereja antikris yang di atas SMP 8 Kerembasan, Doberang, rumah patung kuda. Di situ kita ikut. Sama dengan ibadah pemuda remaja. Ibadah seperti biasa, selang 3-4 minggu sebelum beda tuh ibadah. Turun ibadah sampai turun di ruang bawah tanah. Ketika turun itu pun cewek-cewek lebih dulu. Ketika cewek-cewek dulu 15 menit baru tuh orang laki-laki, ada 4 orang. Di situ pun turun sampai di ujung tangga ada baju dalam perempuan. Ketika lihat orang keadaan telanjang bulat, di situ tuh orang pesta seks. Kita lihat di meja ada darah, ada bayi masih hidup. Orang pesta seks di situ. Sampai kita suruh haus, kita suruh lapar. Sampai ada di perempuan bilang, makan jatuh di meja, minum jatuh di meja, for kasih kuat dengan apa diri. Di situ kita makan dari kepala sampai ujung kaki, kita minum tuh darah. Enam prima lebih bayi sudah dimakan. Itu dulu. Hidup dengan iblis 24 jam, tapi ditangkap Tuhan 44 jam. Bapak Ibu yang masih terikat di dunia gelap, bertobat. Iblis cuma bikin bodoh. Cari apa di dunia? Tuhan cuma sementara. Tuhan cuma bagus. Di atas Tuhan cuma telanjang bulat. Nah, sama dengan sekarang ini, Tuhan langsung pakai baju gagah, sepatu. Itu karena apa? Kemurahan Tuhan. Sehebat apapun manusia, mau kaya mau miskin, titel banja di belakang nama, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau tidak Tuhan nak jadi apa-apa. Cuma karena Tuhan tebus orang pedosa. Kita banyak dihina, dicaci. Di keluarga pun kita sendiri kita dihina. Sampai diusir. Kita tinggal dan tapi orang tua angkat di Mahakere Timur lingkungan 4. Kita diusir, dicaci. Ketika kita di dalam Tuhan, kita berpikir Tuhan masih ada tuh pergumulan yang ada. Kita dihina, dicaci. Orang bilang, oh ini ngana, oh ini tuh ngana. Sampai masih melayani pun ada yang orang bilang ini, bilang itu. Oh ngana masih ada ini. Dan kita cuma mau bilang, hidup dan Tuhan kita punya dulu, kita lepas. Kita tinggalkan tapi dosa yang lama dan kita hidup yang baru. 2014 Tuhan tangkap saya dengan banjir bandang di kota Manado. Orang bersama 3 orang buat perahu rakit dari batang pisang. Bukan mau tolong orang, tapi cuma mau pancuri.
Ketika orang bikin perahu rakit dari batang pisang, orang mau pencuri dari pom bensin Tikala sampai di depan toko Arab, samping rumahnya Dr. Calvin. Di situ pun orang so ambil tuh doi di pom bensin. Ketika orang dayung sampai di toko Arab, arus deras di situ. Tamang dua sebab lumpah. Saya selamatkan diri masing-masing. Ketika tinggal kita di perahu rakit, tapi perahu rakit arus bawah sampai tabrak pohon mangga, hancur. Kita berusaha tolong tapi diri, ambil galon yang hanyut. Kita berenang semua ke arah SD 32 Tikala, cari selamat tapi diri. Dan ada orang minta tolong untuk omak dan untuk adik. Kita sumpanggil semua tapi ilmu bantu kita mau selamatkan tapi diri. Mau opo ini, opo lau ke segala rupa sumpanggil semua. Tapi apa? Tidak ada guna. Ketika kita lihat tuh omak dan tuh adik, tuh hati tersentuh. Kita mau tolong tapi diri, ada orang yang meminta tolong. Kita berbalik, kita tolong tuh omak dan tuh adik. Tuh omak kita dukung, tuh adik kita ikat dan tapi singlet di bawah kanan. Kita berusaha selamatkan turun 3 sampai arus bawah di depan kantor wali kota di Pohon Terang Tikala. Tuh adik so meninggal. Kita lihat so meninggal. Tuh omak so lemah, so tutup dingin. Sampai jam 6, jam 5, 49 minta tolong dari perahu rakit, dari pemerintah, tim SAR 6 sampai 7 perahu rakit. Kita minta tolong, apa yang dong bilang? Masih banyak orang kaya yang orang mau bantu. Mereka dibayar. Dalam keadaan seperti itu pun banyak manusia manfaatkan, apalagi orang sekarang hidup dunia. Iblis putar balik semua. Iblis bikin bodoh. Masa depan Bapak Ibu bukan iblis yang tentukan. Tuhan tentukan orang kehidupan sampai ke kekekalan. Ketika kita jam 6 lewat sedikit, hendak berdaya, cuma lihat wayangan putih, tangga emas, adik kecil pakai sayap datang, diantar kita sampai naik ke atas. Sampai di atas pun banyak orang berantri, cuma jubah putih. Nah ada tuh pakai slop, jam tangan apa semua, nggak ada. Tuh orang di atas cuma baju putih, telanjang kaki. Ketika kita ikut tuh antrian itu pun, kita lihat sebelah kanan ada gubuk. Kita masuk ke gubuk itu. Gubuk itu ada 3 kamar. Kamar pertama khotbah, kedua puji-pujian, dan kamar kosong. Kita masuk di kamar kosong itu pun ada buku kosong. Kita buka, dosa selama kita hidup di dunia gelap. Kita santet tapi orang tua, tapi kakak angkat pun anak jadi kita betumbal. Kita dibuang orang tua kandung di tempat sampah, tak ikut antikris, pesta seks dorang-dorang. Ketika kita tutup tubuh itu, kita keluar dari kamar itu dan kita katakan, Tuhan, saya mau kamar pertama dan kedua, khotbah dan puji-pujian. Keluar dari gubuk itu pun kita ikut antrian. Ikut antrian serta kita pekiliran, penjaga pintu bilang, nah ada ngapain nama di sini? Balik jo. Ketika kita balik belakang, silau mulia, cuma jubah putih, tongkat kayu. Dan apa yang dia bilang? Balik dan lakukan pekerjaan untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita sadar di kamar mayat, di cool box pendingin rumah sakit Eling,
Ibu jari kaki kiri kanan sudah diikat, mayat tidak diketahui. Kita paksa buka tuh box pendingin, yang bantu buka tuh omak dan tuh adik. Dia tunjuk kita kain putih, kita keadaan setelanjang bulan. Kita membungkus dengan kain putih. Ketika kita keluar dari kamar mayat, ada security bajaga. Security lihat kita lari bersama di got. Saya pikir, aduh kita mau lewat di tengah-tengah rumah sakit, mau habis semua ini pasien. Kita lewat belakang, kita mau putar belakang, bukan dapat itu tentara, 3 orang. Oh 3 lapas senjata, 1 bersama jadi kusu-kusu, 2 saya rusak pagar rumah sakit. Ketika kita arah ke UGD, tuh omak di kursi roda yang langsung berdiri lari. Orang-orang dah duduk di kursi tehel lari. Ada yang sembunyi di bawah tanpa duduk tehel. Kita masuk di UGD, hancur semua tuh kaca-kaca. Ada tersisa 1 ibu dokter jantung, Bu Fei undang. Dia minta tolong, Tuhan kita ini mau mati. Terus beberapa ibu tak mau minta baju dan celana. Dia makan dan CD. Ketika dia kasih semua, ketika kita sementara makan, tuh ibu dokter bercerita, kok apa dengan ada di atas? Tuh ibu kita lelah, ibu butuh istirahat. Kalau ibu suka, coba banyor. Kita proses penyembuhan 1 minggu di rumah sakit. Ketika hari Senin kelar penyembuhan, balik ke rumah, sunyi itu lorong, cuma ada krans. Sampai di ujung rumah saja ada krans dari kakak yang tersayang. Sampai di rumah, sampai pendeta lari, lepas terus tolak. Langsung habis orang di rumah. Dan tak masih ingat, tapi orang tua menangis, dia bolok. Mama bilang, tapi mama angkat bilang, Tuhan Yesus dahsyat karena bisa memberikan kesempatan kedua kali untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk memberkati orang-orang dimanapun orang ada. Dari mulut orang bisa memberkati, orang bisa jadi terang buat keluarga sendiri. Ikut Tuhan harus sangkal diri, pikul salib. Sampai tapi diri pun bilang, nak enak dengan Tuhan. Selalu banyak pergumulan. 2017 saya jatuh lagi, pesta seks terbesar gereja setan di Hotel Peninsula. 100 lebih. Tasun itu anak-anak bayi-bayi mana orang dah ambil darah, siapa darah pun dah ambil. 2018 Tuhan tangkap lagi. 2020 saya pelepasan semua. Jubah-jubah yang dong bilang dulu Tona Asuri tua, kita bakar semua. Tidak banggakan itu. Yang kita banggakan, Tuhan bisa tangkap saya. Tuhan tidak pandang tapi dosa sebesar apapun saya dan Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau lihat hati Bapak Ibu dan saya rindu datang pada Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak bersungut-sungut. Buat Bapak Ibu memanfaatkan tuh waktu bersama dengan anak-anak. Mereka butuh itu, waktu dari orang tua. Tidak butuh ibu pedoi, ibu kekayaan sebesar apapun, dorang tidak butuh. Dorang hanya butuh waktu orang tua dengan anak-anak. Kita rasakan bagaimana tidak ada waktu orang tua sedikit pun. Kasih sayang sedikit pun tidak ada. Hanya kasih sayang Tuhan yang kita rasakan. Waktu yang Tuhan minta, hati yang Tuhan mau untuk datang pada Tuhan. Buat anak-anak muda di tempat ini, seburuk apapun orang tua kalian, perkataan mereka itu menipu orang tua. Berikan waktu masa mudamu pada Tuhan dan juga orang tua. Ketika anak muda Anda dan Bapak Ibu sukses, itu hanya dari Tuhan. Berikan waktu dan hati untuk Tuhan. Tuhan mau itu. Saya hidup dengan gelap,
jatuh bangkit, dihina, dituduh ini itu. Tapi yang saya belajar bagaimana rendah hati. Beberapa minggu lalu saya ke Manado. Saya ditanya orang tua di rumah, orang tua angkat saudara-saudara, Nana masih melayani? Iyo. Kenapa sih mas penatua ada tanya? Kita bilang tak terikat dengan gereja ataupun komunitas, saya terikat dengan surga. Saya lakukan pekerjaan hanya untuk Tuhan. Amin. Hampir diusir, tapi Tuhan Yesus hebat Bapak Ibu. Dia tidak mau lihat umatnya Sedih. dicobai iblis. Yang masih hidup dengan barang-barang berhala, kasih tinggal. Masih pembahugal, pembaminum, pembaroko, kasih tinggal. Kita lihat dulu begitu. Sampai beberapa bulan lalu pun sampai ada orang-orang bilang, oh dia masih baroko begini. Saya komitmen dengan Tuhan. Tak ada manusia yang bisa hakimi saya, hanya Tuhan. Saya terima kritikan dan masukan yang keras, karena kita tahu Tuhan Yesus yang hanya bisa hakimi saya. Saya kecewa lihat orang seperti ini ngomong seperti itu, tapi hati yang Tuhan mau. Rendah hati. Saya sempat berpikir, kita mau berhenti hidup pelayanan, kita mau balik ke Manado. Saya cuma 1 hari di Manado, tapi iblis luar biasa menggoncangkan. Kita balik, kita bilang, kita pulang ketika kita kelar sekolah nanti. Dan niat untuk ikut sekolah Alkitab. Ini buat anak muda, Bapak Ibu, waktu dan hati yang Tuhan minta. Ijazah yang anak muda yang mau cari itu tidak seberapa. Titel banyak apapun itu tidak seberapa. Yang kalian dapat itu semua hanya dari keringat dan air mata orang tua. Untuk orang anak muda jadi berharga di mata Tuhan. Tinggalkan kehidupan lama, datang pada Tuhan, bertobat. Buat Bapak Ibu anak muda yang mulu-mulu PC, bertobat. Yang Tuhan ajar, kalau setelah tegur nak badengar dapat ajar. Yesus mencintaimu tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berkemuliaan.